Pemerintah mempertanyakan kedudukan pemohon selaku masyarakat hukum adat. Menurut pemerintah, pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal yang diuji. Karena pasal Akwo Undang-Undang Perkebunan pada dasarnya mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Hal tersebut diungkapkan Gamal Nasir selaku Dirjen Perkebunan. Intinya kita berkeadilan, sustainable, banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pekebun. Ini kan kita evaluasi kemarin, sehingga di perjalanan kelihatannya masih ada hal-hal yang kurang pas gitu. Harapannya masyarakat sejahtera, berkeadilan antara pengusaha dan masyarakat haruslah seimbang. Itu kita minta itu. Jangan pengusaha lebih itu ya, sementara masyarakat pendapatan makin turun. Pemerintah juga menghadirkan Yunan Hilmi, Direktur Legislasi Perundang-undangan yang mengungkapkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Perkebunan dimaksudkan untuk jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat hukum adat. Tujuannya dalam rangka musyawarah dan mufakat dengan pelaku usaha perkebunan. Nah, sebenarnya di dalam ketentuan undang-undang itu, Undang-Undang 39 itu saya menemukan bahwa masyarakat kecil itu termasuk dalam di situ pelaku terminologi pelaku atau pekebun, pelaku usaha perkebunan atau pekebun. Jadi sebenarnya itu sudah diatur, bukan mengancam. Sudah ada di situ sebenarnya. Undang-Undang Perkebunan digugat sejumlah lembaga swadaya masyarakat peduli nasib petani kecil karena menyatakan tanah usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat, sehingga pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat. Pengujian pasal yang mengatur masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Perkebunan kembali digelar Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pihak terkait, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, serta ahli antropologi hukum Universitas Brawijaya Malang, Inyoman Nurjaya, yang dihadirkan pemohon. Melalui kuasa hukumnya Sadino, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa pengusaha sawit selalu disalahkan atas kerusakan hutan. Sadino mengungkapkan, ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat adat, dan jika dikabulkan, permohonan tersebut justru akan menghambat pemanfaatan tanah dan mengakibatkan penelantaran serta kerusakan hutan. Pasal 55 dan pasal 107 tidak hanya memberikan perlindungan kepada perusahaan perkebunan, para pekebun, tetapi juga terhadap masyarakat adat. Karena di dalam ketentuan tersebut juga terdapat larangan setiap orang secara tidak sah. Dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan. Sementara Inyoman Nurjaya menyampaikan hal yang berbeda. Menurutnya, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang melakukan penolakan atas perkebunan di daerah mereka. Pasal 107 itu merupakan pasal yang mengarah pada kriminalisasi masyarakat hukum adat ketika dia mengekspresikan resistensi, perlawanan, penolakan, atau ketidakberdayaannya. Karena pasal 12 itu musyawarah tidak dilakukan, tidak ada, dan kemudian dia ekspresikan resistensinya. Ilham Yuridi, ini Prasetya, MKTV News melaporkan.